Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tahun baru ya, mengawali tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan besok tanggal 4 Januari 2022 ya. Jadi di awal tahun, hari pertama trading ya, saya akan bahas mulai langsung dengan Arto ya. Jadi Arto memang di penutupan akhir tahun ya, sebenarnya kalau kita lihat dari grafik hariannya ya, dia menjelang akhir penutupan dia turunnya drastis ya. Jadi begitu buka dia langsung lompat, sebenarnya sih cukup wajar ya, seperti itu ya. Jadi saya sudah sebutkan memang trading stopnya atau stop lossnya sudah saya berikan sebelumnya ya, 16.500 dan 16.000. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound lagi atau mantul, kalau mau buy atau buyback silakan ya, naik ke atas 16.500 buy dan seterusnya ya. Jadi intinya itu ikutin aja garis-garis yang sudah berikan di sini ya. Bagi yang belum punya ada dua pilihan. Kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 15.500 ya, masih tetap sama ya. Kalau dia koreksi turun di bawah 15.500, kalau dia berhasil rebound atau istilahnya mantul ya, naik ke atas 15.500 barusan kita beli ya. Itu yang buy on weakness. Kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh-boleh saja, asalkan pasang trading stopnya atau stop lossnya ya di 16.875 ya dan 16.500. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 17.800, mau tambah lagi boleh ya, naik ke atas 18.225 tambah lagi silakan. Target price nya berikutnya adalah 19.050, 20.000 dan 21.000. jadi itu untuk Arto ya, kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Adaro Energy. Jadi di akhir penutupan tahun ya, memang ada berita yang kurang bagus ya bagi emiten batubara, yang mana untuk sementara untuk di bulan Januari 2022 ya, ekspor batubara sih sementara katanya diberhentikan ya, seperti itu ya. Jadi di sini saya nggak bahas mengenai beritanya, saya hanya fokus kepada pergerakan harganya saja ya. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan. Ternyata di tahun baru ini yang mulai hari pertama ya, dia berhasil breakout higher lagi ya. Jadi saya sudah berikan garisnya, kalau dia naik ke atas 2.300 mau tambah lagi atau buy bagi yang belum punya ya, itu silakan ya. Jadi kalau posisi sekarang, kalau mau buy sekarang sebenarnya ada dua pilihan. Tunggu buy weakness, kalau dia misalnya koreksi di dekat area 2100 atau 1970 ya, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Itu bagi yang belum punya, yang mau buy on weakness ya ketika dia koreksi. Kalau mau, karena ini uptrendnya masih bagus, kalau mau buy high sell higher ya, jadi ketika dia breakout ke atas 2400 silakan buy, target berikutnya di 2600 dan 2800 ya. Jadi saya pakai acuan setiap lipatan 200, itu target price nya seperti itu ya. Jadi 2400 kalau dia breakout, mau tambah lagi yang sudah punya atau yang mau buy high sell higher silakan ya, target price berikutnya di 2600 dan 2800. Memang uptrendnya untuk Adaro masih cukup bagus sejauh ini, tapi jangan lupa juga pasang trading stop ya di 2300 dan 2200, itu bagi yang sudah punya ya. Jadi jangan sampai keuntungan yang sudah dia dapat itu hilang ya, tetap pasang trading stop dan stop loss ya. Kurang lebih cukup untuk Adaro. Kemudian hampir sama dengan Adaro ya, MBKA ini sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus ya. Memang dia sempat breakout lagi higher ya di 4110, yang mana saya sudah sebutkan sebelumnya garis saya di sini ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 4000 atau breakout atas 4000, yang mau buy high sell higher silakan ya. Jadi jangan lupa juga pasang trading stopnya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 3900 dan 3810. Yang mau buy on weakness, misalnya nggak mau buy sekarang ya, tunggu aja di sekitar area 3600. Jadi kalau dia koreksi kurang lebih di 3600, kalau berhasil rebound atau istilahnya mantul ya, barusan kita buy. Kalau dia belum rebound atau belum mantul ya kita jangan buy dulu. Ada kemungkinan kalau dia turun di bawah 3600 bisa sampai testing area lagi 3300 dan 3100 ya, tapi bukan berarti bakalan downtrend enggak ya. Ya jadi hati-hati aja, tapi selama di atas 3600 ya masih cukup bagus peluangnya, uptrendnya juga masih cukup bagus ya sejauh ini ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia sudah breakout lagi ke atas 4110 ya, boleh tambah lagi, breakout ke atas 4200 mau tambah lagi silakan. Target price berikutnya di 4400 untuk MBKA ya. Jadi tetap pasang trading stop dan stop loss. Sejauh ini update-nya masih bagus ya, kurang lebih cukup. Berikutnya BBRI. Jadi BBRI masih tetap sama ya, jadi garis-garis ini nggak saya rubah-rubah supaya nggak bingung ya. Sebelumnya saya sebutkan kalau dia masih di bawah 4190 sebenarnya masih resiko, walaupun 2 hari terakhir dia rebound ya, maksudnya hari ini dan
hari terakhir tahun sebelumnya ya, tahun 2021 ya. Jadi dia masih berjuang untuk naik ke atas 4190. Mau buy sekarang boleh, asalkan pasang stop lossnya di 4110 dan 4050. Tapi jangan terlalu banyak, nanti naik ke atas 4190 tambah lagi, naik ke atas 4280 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja. Target price terdekatnya masih tetap 4460 ya, resisten sebelumnya. Jadi mudah-mudahan aja dia masih bisa naik lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Itu saran saya untuk BBRI ya. Apalagi di awal-awal tahun ya, kita nggak akan pernah tahu arahnya kemana. Tapi sejauh ini memang arahnya cenderung lesu ke bawah ya. Jadi kalau masih di atas, maksudnya kalau masih di bawah 4190 ya, dia masih resiko ke bawah ya. Walaupun bisa rebound bisa ya, tapi dia masih resiko ya. Testing lagi area supportnya, karena sebelumnya kalau dia turun lagi di bawah 4190 dia membentuk lower low di sini ya. Jadi jangan terlalu takut juga ya. Yang penting tetap pasang trailing stop dan stop loss. Mau buy weakness sebenarnya sekarang juga boleh, atau tunggu di area 4000 ya. Kalau dia koreksi di bawah 4000, dia berhasil naik lagi atau rebound ke atas 4000, barusan kita buy. Itu untuk BBRI. Oke, cukup ya. Berikutnya untuk Telkom. Ya, ini sudah sering saya bahas juga di analisa saham-harian. Memang sandwichnya dia lama ya, di jalur uptrendnya. Kalau kita perhatikan di sini ya, dia sandwichnya lama, tapi dia selama bertahan di atas supportnya ya. Memang sempat ditembus ke bawah, tapi dia berhasil rebound lagi ya, nggak lama ya. Nah, kalau dia sudah berhasil breakout lagi higher high, dia akan bentuk higher high lagi di sini ya, di atasnya lagi ya, resistennya 4200. Jadi untuk posisi sekarang sih mau buy sekarang boleh, pasang stop lossnya di 4000. Atau kalau misalnya takut tunggu buy weakness ya, tunggu aja di 3880. Kalau dia koreksi di bawah 3880, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 3880 barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil naik ya kita jangan buy dulu ya, seperti itu ya. Target price berikutnya adalah 4300 dan 4500. Itu untuk Telkom. Kurang lebih cukup ya. Baik, berikutnya untuk Real. Jadi memang Real ini ada beberapa yang menyebutkan dia dalam tanda petik ya digoreng oleh kelompok tertentu ya. Tapi di sini saya nggak memandang dari segi pandang digoreng atau nggak digoreng atau sebagainya. Tapi saya lihatnya dari fokusnya di pergerakan harga sahamnya ya. Tadi ini resisten 105 sudah saya gambarkan. Harusnya ngikutin saya, pasang aja trailing stopnya ya. Seharusnya sudah kena ya, karena dia gagal dia turun lagi ya. Kalau yang mau buy, di sini sudah saya gambarkan areanya ya sebelumnya ya, area bagus di 105. Memang kalau naik ke atas 105 kita boleh buy ya. Tapi ternyata kok sesi satu break kok dia tuh ditutup di bawahnya pas sebenarnya sih masih dalam batas toleransi di sini ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 94 dan 81. Kalau misalnya takut mau belinya di bawah ya, saran saya sih mungkin di 81 ya, tapi jangan terlalu bawah ke 67 ya, karena kalau terlalu bawah di bawahnya 81 dia resiko akan breakdown lagi, lower low lagi ya, bisa sampai turun lagi ya. Jadi kalau mau buy weakness ya tunggu aja di 81. Artinya kalau dia turun di bawah 81 seperti ini ya, sebelumnya kemudian dia berhasil naik ya, boleh buy ya seperti itu ya. Naik ke atas 94 tambah lagi, target price-nya masih tetap ya 105 sampai 110 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 110, mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target price berikutnya di 121 dan 137. Nah, itu untuk Real ya. Mudah-mudahan aja lancar. Baik, berikutnya untuk Antam. Antam sudah saya bahas juga ya. Memang saya sebutkan sebelumnya. Ya sebelumnya kan dia sudah breakdown dari supportnya 2310. Ya. Memang saya sebelumnya jangan beli ya. Karena kalau masih di bawah 2310 dia masih resiko testing lagi ke bawah ya. Ini sebelumnya dia gagal ya, nah memang yang 2310 dia gagal, bahkan dia lower low ya. Nah ini sudah berhasil naik lagi. Kalau yang mau buy sekarang silakan pasang stop lossnya di dua level ya, 2310 dan 2250 begitu. Kalau dia berhasil naik ke atas 2350 tambah lagi boleh, naik ke atas 2380 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi garis-garis merah ini untuk average up, kita belinya jangan terlalu agresif ya, karena ini masih testing areanya resistennya sebelumnya kan supportnya ya. Sekarang supportnya sebelumnya kan resisten karena dia baru saja breakout ya, jadi dia masih testing 2310 ya. Sebelumnya dia gagal ya, jadi belinya bertahap aja. Mau buy weakness sekarang silakan ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Memang dari dulu sebelumnya memang sideways-nya Antam agak lebar ya, sekitar 2010 sampai dengan 2600 minimal lah, 2540 dikasih ya. Jadi kalau mau spekulasi buy sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 2310 dan 2250. Jadi belinya bertahap ya.
naik ke atas 2350 tambah lagi, naik ke atas 2380 tambah lagi, dan seterusnya. Masih tetap ikutin yang lama ya. Ini garis-garisnya sudah lama saya berikan, saya nggak rubah-rubah garisnya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuan garisnya untuk average up, di mana pasang trailing stop, di mana pasang stop loss ya, seperti itu ya. Tinggal pasang automatic order aja di aplikasi sekuritasnya. Kurang lebih cukup ya untuk Antam. Ini sebentar, 4, 5, 6, 7. Satu lagi ya, TBIG. Jadi TBIG memang area prioritas di 2900, nggak dikasih ya, ternyata hari ini rebound. Sebenarnya kalau mau buy sekarang, beli aja, pasang aja stop lossnya di 3000 dan sekitar area 2900 ya. Itu stop lossnya kalau mau buy sekarang. Buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau dia naik ke atas 3100 tambah lagi, naik ke atas 3160 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja ya. Kalau naik ke atas 3250 boleh tambah lagi. Target price berikutnya 3400, 3500 dan 3600 ya. Jadi untuk TBG ini dia sedang berusaha untuk naik kembali ya. Jadi sebelumnya memang dia naik, koreksi, dia breakout lagi, koreksi lagi ya. Ya mudah-mudahan kalau dia kali ini dia berhasil naik ke atas 3250, targetnya lumayan jauh ya. Sekitar 34, 3500 bahkan bisa sampai 3800 masih memungkinkan untuk TBG. Nah, mudah-mudahan dia lancar. Kurang lebih cukup ya untuk 8 saham untuk analisa saham hari ini tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan besok tanggal 4 Januari 2022. Jadi berlanjut juga ke bagian kedua ya. Nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham juga, BBYB, UNVR, EMTK, MPMX, INKP, SFTG, SAMF, dan bank ya. Kurang lebih cukup ya. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa join, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian minta tolong bantu like. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Walaupun nggak ada saran, nggak ada komentar ya, kalau nggak keberatan ya mungkin sekedar mengucapkan terima kasih lah seperti itu. Jadi kalau banyak komentarnya mudah-mudahan rating videonya naik, yang nonton banyak, yang beli banyak, sahamnya naik, kita profit bersama ya. Harapan saya seperti itu. Seperti biasanya saya tak lupa selalu ya, saya doakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu ya sepanjang tahun 2022 ya. Amin. Terima kasih banyak.